Ya, pemirsa, pelanggaran lalu lintas adalah cerita klasik khususnya dialami di kota besar dan metropolitan. Dan hal ini pula dihadapi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan untuk membahas mengenai hal ini, terdapat data-data yang mengejutkan mengenai lalu lintas, pelanggaran lalu lintas khususnya. Dan bersama saya sekarang sudah ada perwira NTMC Korlantas Polri, ada Kompol Kristanto Yoga. Selamat siang, Mas Kris. Selamat siang, Mbak Prita. Ya, Mas Kris, saya ingin tanya, dari seluruh Indonesia, data pelanggaran lalu lintas tertinggi ada di daerah mana? Di tahun 2011, angka tertinggi yang menempati jumlah pelanggaran adalah wilayah hukum Polda Metro Jaya, dan yang kedua adalah Polda Jawa Timur. Namun pada medio Januari 2012 itu sudah berpindah, yang menempati peringkat pertama adalah Polda Jawa Timur dan kedua Polda Metro Jaya. Oh ya, bertukar itu ya? Ya. Itu suatu data yang mengejutkan tidak sih pertukaran ini? Sebetulnya banyak hal yang menyebabkan ya Mbak ya. Terjadinya apakah wilayah tersebut menjadi menempati ranking pertama di suatu angka pelanggaran atau tidak. Selain tentunya faktor geografi atau luas wilayah, faktor demografi atau kepadatan penduduk, juga ada faktor-faktor lain, contohnya seperti grafik yang kita himpun pada saat ini, di mana disebutkan bahwa jumlah penindakan atau tindakan represif dilakukan oleh petugas kepolisian dengan menggunakan tilang sejumlah 87%. Sementara yang lain adalah teguran. Mungkin saja wilayah-wilayah yang tidak masuk ranking penindakan tertinggi ini dilakukan penindakan tapi hanya berupa teguran. Nah, apa bedanya, Mas? Pelanggaran lalu lintas yang ditilang dan ditegur itu kategorinya seperti apa sih sebenarnya? Prioritas penindakan pelanggar dengan menggunakan tilang itu adalah penindakan bagi pelanggaran yang potensi terhadap fatalitas. Adalah pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Seperti contohnya jiwa, ya. Melanggar arus lalu lintas kan marak terjadi saat ini. Kemudian berboncengan lebih dari satu orang. Kalau untuk kendaraan angkutan umum ada namanya over capacity atau lebih muatan. Atau bisa juga melanggar rambu petunjuk larangan ataupun marka jalan. Kalau melanggar lampu merah itu termasuk? Ya, fatalitas yang kita melakukan tindakan dengan menggunakan tilang. Oke, baik. Selain itu penyebabnya apa lagi, Mas? Kalau dikategorikan tilang dan teguran, ada lagi penyebab tingginya kecelakaan? Kita lihat di sini. Ini adalah data angka pelanggaran lalu lintas, baik roda 2 ataupun roda 4 ini sama, Mbak Prita. Dan memang mendominasi yang dilanggar ini adalah antara lain selain kelengkapan surat-surat kendaraan, juga melanggar larangan marka atau rambu. Nah, ini memang dua hal yang terjadi baik itu sepeda motor maupun dengan pengemudi roda 4 atau mobil. Ini ada kesamaan di sini, dapat dilihat grafiknya cukup tinggi yaitu marka atau rambu dengan surat-surat kendaraan. Iya, surat-surat kendaraan tinggi juga ya, jadi mengejutkan ya. Jadi ternyata selama ini kan kita berpikir bahwa pengendara roda 2 saja yang punya surat-surat biasanya sering melanggar. Ternyata pengendara roda 4 juga memiliki kecenderungan yang sama ya. Kecenderungan yang sama, betul. Nah, korelasinya apa, Mas, antara ketidakpemilikan di surat-surat ini dengan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas? Baik. Ada beberapa tingkat kecelakaan maksud saya. Korelasinya adalah bahwa premisnya bahwa setiap kecelakaan itu diawali dengan terjadinya pelanggaran. Dan ada korelasi terbalik apabila pengetahuan lalu lintas yang cukup, maka akan berbanding terbalik dengan angka pelanggaran lalu lintas. Betul. Nah, dalam hal ini berdasarkan data lagi yang kami himpun di NTMC Korlantas Polri, bahwa 52% dari pengendara, baik itu roda 2 atau roda 4 ternyata tidak memiliki SIM. Oh ya, 52. Nah, itulah makanya tingginya angka penindakan terhadap pelanggaran yang tidak memiliki surat-surat. Namun yang anehnya lagi bahwa kalau kita lihat berdasarkan profesi pelaku pelanggaran saat ini, cukup tinggi yaitu dilakukan oleh karyawan swasta. Sebesar 54%, kemudian kedua pengemudi dan pelajar. Ini mengejutkan ya, Mas, karena selama ini kan kita di mindset para pengemudi gitu ya, di mindset kita masyarakat umum berpikir bahwa yang ugal-ugalan itu adalah para pengemudi, supir angkot, supir bus dan sebagainya. Tapi di sini malah angkanya kecil ya, 13% dibandingkan dengan karyawan swasta 54%, jumping sekali ya. Dan kita pun juga selama ini berpikir bahwa pelajar yang ugal-ugalan ternyata juga angkanya kecil, 13%. Wow. Ini menjelaskan apa ini, Mas, ternyata karyawan swasta yang ternyata tinggi? Ini suatu fenomena yang menurut saya harus menjadi atensi atau concern kita semua ya, bahwa dengan profesi karyawan swasta, kemudian dengan usia produktif, yaitu antara 30 sampai 41 ya, usia produktif, artinya kita anggap bahwa mereka adalah
golongan masyarakat yang harusnya memiliki intelijensia cukup. Iya, harusnya begitu. Betul kan? ya, dan Lantas? mereka juga saya rasa memiliki SIM, namun tentunya bahwa memiliki SIM tidak menjamin bahwa seseorang pengendara itu tidak akan melanggar. Sebabnya apa? Apakah karena ketidakmengertian atau karena ada faktor lain, buru-buru atau banyak agenda dan sebagainya? Kalau begini Mbak Prita, karena dalam penggolongan SIM itu, artinya SIM adalah alat uji kompetensi ya, berarti seseorang yang memiliki SIM dia telah mampu lulus uji teori maupun uji praktek. Namun faktor ketiga yang tidak dijamin dalam SIM adalah etika dalam berkendara. Ah, itu dia. Ya, perilaku atau etika berkendara. Ya katakan ugal-ugalan. Tadi mungkin seseorang dia lulus pada saat uji teori SIM, lulus pada saat uji praktek, namun pada saat berkendara dia ugal-ugalan. Nah, inilah yang harus menjadi concern kita bersama dan tidak hanya polisi tentunya. Banyak semua pihak yang terkait dengan hal ini. Iya, penyebabnya banyak ya. Kalau karyawan swasta dengan intelektual yang bagus, kemudian dengan usia yang cukup matang, ternyata adalah pelanggar lalu lintas terbanyak. Berarti sebenarnya mungkin karena terburu-buru begitu ya, bisa jadi sebabnya. Betul. Selain itu tentunya perilaku ya Mbak ya. Perilaku kadang-kadang di wilayah tertentu ada perilakunya yang lebih, wah saya ini jalan ini adalah wilayah saya, kepunyaan nenek moyang saya, apa yang saya perbuat adalah hak saya. Nah itu kadang-kadang pemahaman seperti itu ada di beberapa wilayah. Saya ambil contohnya seperti pada saat wilayah tadi ya, di saat awal, berdasarkan ranking jumlah pelanggaran seperti wilayah Bali, yang kita lihat secara geografi penduduknya cukup padat, tapi demografi ya cukup padat, tapi ternyata menempati ranking ke-14 dibandingkan dengan Sumatera Barat, yang penduduknya tidak terlalu padat, tapi dia menempati peringkat 10. Jadi tidak berkolerasi ya dengan kepadatan tidak jumlah mesti ya, tidak mesti. penduduk. Ada data apa lagi Mas yang Mas miliki? Oke, selain berdasarkan profesi pelaku pelanggaran, kita akan lihat yang tadi kita sampaikan, SIM pelaku pelanggaran. Kenapa golongan SIM C atau sepeda motor? Karena memang cukup banyak jumlah sepeda motor dibandingkan dengan roda 4 ya di kita. Nah, tanpa SIM dia lihat memiliki persentase yang cukup tinggi juga. Ya, kemudian kita lihat berikutnya adalah kendaraan yang terlibat. Nah, kendaraan yang terlibat tentunya korelasinya tadi ya, jumlah sepeda motor itu sepeda motor yang paling tinggi. 68% ya. Ini mendominasi dengan seluruhnya. Nah, yang cukup memprihatinkan adalah kendaraan umum atau yang kita biasa sebut mikrolet. Nah, mikrolet ini 10%. Nah, bagaimana seorang di sini kembali ke bagaimana tanggung jawab seorang pengendara ya, yang memuat penumpang sebagai sarana umum tapi membahayakan ternyata. Iya ternyata. Tapi ini ada data yang mengejutkan juga loh Mas di sini. Saya terkejut juga dengan yang paling rendah di sini adalah kendaraan roda 3 dan Metro Mini. Padahal selama ini kita pikir Metro Mini yang ugal-ugalan, tapi ternyata justru ya sedikit ya datanya ya. Ada data apa lagi Mas yang Mas miliki? Ini hanya ini datanya. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa sebetulnya upaya-upaya untuk mereduce terjadinya angka pelanggaran ini sudah dilakukan oleh pihak Polri, baik itu tindakan preventif, ya, represif maupun preemptif edukatif. Contohnya tindakan preemptif diantaranya kalau Mbak Prita lihat sekarang sudah diberlakukannya Electronic Traffic Law Enforcement di Kota Jakarta dan nanti akan dikembangkan terus di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Polda Bali ya. Kemudian dengan penempatan personil karena kita sudah mengidentifikasi titik-titik atau ruas jalan yang kita kategorikan sebagai trouble spot. Dan kalau dilihat di sini tidak ditampilkan, tapi berdasar data kecelakaan ataupun pelanggaran lalu lintas berdasarkan waktu itu memang pada saat-saat peak hours. Atau pada jam-jam sibuk gitu ya. Nah selain itu ada preemptif edukatif, dan lain kita juga sosialisasi seperti polisi sahabat anak, ya, penanaman sejak dini tentang pengetahuan lalu lintas, kemudian traffic board ini kerjasama antara Korlantas Polri, Direktorat Lalu Lintas Polri dengan beberapa unsur yang berkompeten seperti akademisi, stakeholder kita lah. Tujuannya apa? Untuk sama-sama memberikan sumbang saran bagaimana untuk mencegah terjadinya permasalahan lalu lintas seperti kemacetan, pelanggaran maupun kecelakaan. Dan yang terakhir kalau represif tentunya penindakan menggunakan tilang tadi. Tilang yang bagaimana adalah tilang terhadap pelanggaran yang potensial terhadap terjadi fatalitas atau kecelakaan lalu lintas. Aduh, terima kasih Mas Kristanto Yoga atas data-data yang mewujudkan tadi. Jadi Anda pemirsa
jangan keburu menyalahkan kendaraan lain begitu ya. Siapa tahu mungkin ya Anda sendiri ya, kita harus introspeksi terhadap diri sendiri apakah kita adalah pelaku pelanggaran lalu lintas atau tidak. Karena data-data yang mewujudkan tadi pelanggaran lalu lintas terbesar adalah usia yang matang dan karyawan intelektual dan ya itu ternyata. Baik pemirsa, terima kasih dan kita masih akan lanjutkan lagi Metro Siang dengan berbagai informasi lain. Di antaranya adalah penggemar Steve Jobs merayakan ulang tahun mendiang bos Apple itu. Bagaimana cara mereka merayakan ulang tahun dari mendiang pendiri Apple? Kita akan saksikan sesaat lagi di Metro Siang. Oh, nggak makan? Lihat hasil labku, padahal aku nggak terasa apa-apa. Oh, kolesterol tinggi, nggak selalu ada gejalanya. Tahu-tahu, blek. Oh, solusinya? Oh, Mepros solusinya. Omepros dengan kombinasi lengkap omega 3, 6, 9 dari salmon oil dan vegetable oil plus blackcurrant seed membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Oh, Mepros. suplemen sehat, turunkan kolesterol jahat. There's nothing like the sunrise, that first wave of the day. The trip along the coastline. It's right across the bay. There's nothing like this giant shrub. Here's your These birds. There's nothing like these furry things about.